19 September 2021, Minggu ke-16 setelah Trinitatis. Epistel Lukas 2 ayat 41 sampai 52, Evangelium Pengkhotbah 10 ayat 10 sampai 15. Dengan tema hidup dalam didikan Tuhan. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu ke-16 setelah Trinitatis dengan tema hidup dalam didikan Tuhan. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah ini. Untuk memasuki ibadah, marilah kita saat teduh sejenak. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai 3, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya. Mari kita bersama. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai 2. Indahnya saat yang teduh. Mari kita bersama. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku. Ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah,
Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapalah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Pengkhotbah 10 ayat 10 sampai 15. Akibat-akibat kebodohan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaganya, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Amin. Shalom, tema hari ini hidup dalam didikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal berhikmat itu tidak teoritis, tetapi praktis. Berhikmat atau tidak akan terpancar ke dalam sikap dan perbuatan sehari-hari. Hikmat akan membuat orang tahu memberi respon atas sesuatu. Dalam kerja sehari-hari pun nyata betapa pentingnya hikmat. Hikmat berhubungan dengan sikap tindakan yang patut. Setiap hari kita akan hidup dengan mengambil keputusan-keputusan. Keputusan dalam memutuskan apakah pandai atau bodoh, baik atau buruk, benar atau salah, adil atau menindas, kekekalan atau kebinasaan. Kita setiap hari dihadapkan pada pilihan-pilihan tersebut. Pilihan-pilihan yang harus kita putuskan setiap hari akan datang. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini akan ada pilihan, apakah mau vaksin apa tidak, apakah mau berbagi rezeki atau tidak, apakah mau pertolongan atau memikirkan diri sendiri. Ada yang mengambil keputusan berhikmat mau menolong dalam masa pandemi COVID-19 ini. Namun ada yang justru mencari keuntungan dengan menimbun obat, menimbun oksigen, bahkan sampai di luar nalar atau akal pikiran yang sehat, di mana ada yang korupsi bantuan sosial untuk orang miskin yang sangat menderita karena COVID-19 ini. Ada yang memakai alat PCR, yakni oles hidung tenggorokan yang sudah bekas, pakai hanya untuk meraup uang. Bahkan ada yang menjual surat keterangan PCR atau antigen palsu. Demikian juga setiap hari kita akan mengambil keputusan apakah memilih jalan keselamatan atau kekekalan atau menuju kebinasaan. Ada yang mengambil keputusan melakukan firman Tuhan dan ada yang mengambil keputusan jalan menuju kebinasaan. Maka ada orang yang saleh, baik hati,
rendah hati, jujur, benar, dan sebagainya. Namun sebaliknya, orang yang hanya mengumpulkan harta, kikir, egois, menindas, korupsi, dan bentuk kejahatan lainnya. Untuk itu perikop ini mengajar kita tentang hikmat, sehingga dalam mengambil keputusan menjalani hidup sehari-hari kita benar-benar berhikmat. Keputusan berhikmat membuat keputusan-keputusan yang kita ambil tepat dan punya nilai eskatologis. Dalam perikop ini dijelaskan bahwa apabila besi atau kampak tidak diasah akan memperbesar tenaga, merugikan kita karena semakin capek, lelah, dan waktu yang bertambah. Pengkhotbah 10 ayat 10. Tidak ada artinya mantra diucapkan jika ular lebih dahulu memangut, atau tidak ada artinya setelah selesai hujan baru mengambil payung. Pengkhotbah 10 ayat 11. Perkataan orang berhikmat menarik, tapi perkataan orang bodoh akan menjadi jerat untuk dirinya sendiri. Karena perkataannya adalah kebodohan, akhirnya mencelakakan dirinya sendiri. Pengkhotbah 10 ayat 12 sampai 13. Di mana kita lihat banyak orang yang berani berkata hoaks dan men-share berita hoaks. Akhirnya dia sendiri harus berhadapan dengan hukum. Ada orang yang menjelek-jelekkan vaksin COVID-19, mengajak orang untuk tidak divaksin, padahal dia sendiri akhirnya mati karena terinfeksi COVID-19. Contohnya Michael Freddy dari Amerika, sebuah keluarga di Wales, Inggris yang seluruhnya meninggal karena tidak mau divaksin. Stephen Hermon di usianya yang sangat muda, yakni 34 tahun, dan bahkan orang ini mengajak orang melalui cuitan untuk menolak vaksin, namun mati karena terinfeksi COVID-19. Tentu masih banyak yang lainnya. Selanjutnya orang bodoh banyak bicaranya, dan bicaranya adalah bualan semata, dan bahkan menista atau memfitnah orang lain. Pengkhotbah 10 ayat 14. Dan orang bodoh digambarkan sebagai orang yang kesasar karena tidak tahu jalan ke kota. Pengkhotbah 10 ayat 15. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selanjutnya bagaimanakah caranya kita mendapatkan hikmat agar berhikmat? Hikmat lahir dari takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan menuntun kita untuk dapat membedakan jalan kepada kebinasaan atau menuju hidup. Pengkhotbah 10 dan Pengkhotbah 2 ayat 12. Maka kita perlu masuk dalam proses didikan Tuhan. Seorang anak yang dientaskan dari kebodohannya adalah seorang anak yang mau masuk dalam proses pendidikan. Demikian juga halnya dengan hikmat yang dari Tuhan. Maka kita harus berkeinginan untuk masuk dalam proses pendidikan iman. Sama halnya seperti murid-murid Yesus, tidak sekonyong-konyong memahami dan berbuah firman Tuhan, melainkan selama 3 tahun dan 24 jam bersama dengan Yesus dan diajar oleh Yesus. Kapankah pendidikan itu dimulai? Sejak dari dalam kandungan dan hasilnya sampai tua, di mana Maria selalu memuliakan Tuhan. Bisa kita lihat Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Proses belajar tentu penuh dinamika, di mana Yesus bahkan pernah sampai menghardik murid-muridnya. Hasil adalah buah dari proses. Olahragawan yang mencapai prestasi puncak adalah olahragawan yang disiplin belajar atau latihan. Tidak ada pemenang yang tidak melalui proses belajar dan latihan. Bisa kita baca Timotius 4 ayat 7.
2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Yesus bersabda, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Matius 6 ayat 33. Tentu termasuk di dalamnya hikmat Tuhan. Dengan hikmat kita bisa membedakan mana yang baik dan benar, serta melakukannya sehingga berbuah keselamatan. Untuk itu, mari jujur berkehendak untuk hidup dalam Tuhan, membaca firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang mau jujur hidup dalam Tuhan adalah orang yang selalu memperhadapkan akal dan pikiran dan perbuatannya dengan firman Tuhan, apakah sesuai atau tidak. Mari kita berjuang agar firman Tuhan menjadi penguasa hati dan pikiran kita, maka kita benar-benar berhikmat, dan setiap keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat, membangun dan bernilai ekskatologis. Tentu teori tidak segampang mempraktekkannya. Kita butuh perjuangan dan pengorbanan untuk belajar. Sama seperti kita sekolah atau kuliah, kita mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, uang, dan lain sebagainya. Demikian juga iman. Kita perlu kejujuran, waktu, pikiran, dan pengorbanan untuk melawan godaan. Hal itu tentu berat, namun Tuhan Yesus pasti memberi kekuatan pada kita, dan kita mendapatkan hikmat. Amin. Kita bernyanyi dari Kidungan Jemaat nomor 376 ayat 3 dan 4. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ayat persembahan diambil dari Pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidungan Jemaat nomor 455 ayat 1. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka.